Nah di malam itu, Zainal, Omar, Hadi, Jagat sama Herman, mereka berlima itu ngelihat sendiri uang 15 miliar cash ini. Di atasnya itu beneran ada makhluk yang jagain. Ada satu makhluk besar hitam, matanya merah, bertaring, duduk di atas uang pesugihan itu. Dan makhluk ini namanya Grandong. Apaan tuh? Kayak semacam genderuwo gitu. Ini beneran lu bisa lihat juga di internet sih sebenarnya bentuknya kayak gimana. Iya, gue tahu lagi Grandong kayak gimana. Si Grandong inilah yang ngejagain uang yang belum suci ini. Makanya juga nggak bisa dipakai buat bertransaksi gitu kan. Betul. Nah, udah percaya kan duitnya emang harus disuciin. Zainal, Omar sama Hadi ini disuruh buat nyari 4 tumbal lain. Tadi kan sebenarnya 7. Ya. Cuman si Jagat bilang kalau dia bakal ngorbanin anaknya si Rini, anak tirinya dia, 3 orang anaknya buat dijadiin tumbal. Jadi Hadi, Omar sama Zainal cuma perlu nyari 4 tumbal nyawa gitu. Kok tega banget sih? Nah makanya parah banget kan. Dan Rini ini nggak tahu kalau misalnya anaknya tuh bakal jadi tumbal. Rini tahu dan ya Rini merasa ya dia udah rela aja gitu. Anjing. Gila. Parah banget kan. Singkat cerita sampai di suatu hari Zainal sama Omar ini tiba-tiba ngerasa kalau mereka tuh Nah kenapa Muy? Karena di malam sebelumnya Zainal dan Omar ini ketindihan, rep-repan gitu. Jadi Zainal ini, Omar ini ketindihan, rep-repan gitu. Jadi Zainal ini dia ngeliat di depan dia ada 2 orang anak kecil, lehernya dicekek sampai keangkat, dan yang nyekek itu si makhluk Grandong tadi. Yang dicekek anak-anaknya Zainal sendiri. Oh. Jadi dia kayak rep-repan ngeliat di depan mata dia kedua anaknya tuh dicekek sama Grandong. Sedangkan Omar yang ketindihan juga, dia ngelihat dirinya dia sendiri yang dicekek sama Grandong. Mereka ngerasa tuh ya ini udah bahaya banget. Ya. Akhirnya mereka langsung cabut, kabur balik ke Jakarta dan minta bantuan sama dukun dari kenalan-kenalan mereka. Ketemulah akhirnya, namanya sebut aja Dani gitu ya. Omar dan Zainal ini ceritain semuanya ke Dani. Kayak mereka disuruh cari 4 tumbal orang. Bahkan si dukun yang di Jawa Barat ini rela buat numbalin 3 orang anak tirinya gitu, biar dapat 7 nyawa untuk ngesuciin uang pesugihan ini. Di situ Dani, dukun yang di Jakarta ini, ngomong ke Zainal sama Omar, siapa bilang kalau yang dibutuhin itu cuma 4 nyawa? Karena setelah Dani terawang, Herman dan Jagat ini tetap masih butuh 7 nyawa. Karena Rini sebenarnya nggak mau numbalin anak-anaknya. Dan dari keterangannya Dani, si dukun Jakarta ini, 7 nyawa itu proyeksinya sebenarnya yang pertama Hadi, terus anak dan istrinya Hadi, Zainal dan kedua anaknya, sama Omar. Jadi 7 nyawa tuh. Ngedenger kayak gitu, Zainal sama Omar langsung ngasih tahu ke Hadi. Dan Hadi tuh langsung keluar dari rencana pesugihan ini. Nah, Dani yang dukun Jakarta ini tuh tipe dukun yang sebenarnya main ilmu putih. Jadi kayak bukan dukun jahat gitu loh, Nah, dan Dani pun di situ nggak ngebales kelakuan Herman dan Jagat. Tapi Dani ini malah ngutuk balik uang yang ada di rumah Jagat itu. Jadi gimana? Jadi kayak uang yang 15 miliar ini, itu tuh Dani gadain dalam tanda kutip ke leluhurnya dia. Leluhur dia itu suatu penguasa gaib di pantai selatan. Nah setelah Dani ngelakuin hal ini, sekarang kalau dilihat nih, si duit 15 miliar yang ada di rumahnya Jagat, itu tuh udah nggak dijagain sama Grandong. Sekarang, yang ngejagain duit itu adalah siluman ular. Yang kepala dan badannya itu manusia, tapi perut ke bawah tuh ular. Ular ini adalah peliharaan dari leluhurnya si Dani ini. Di situ Herman dan Jagat marah banget. Dan akhirnya Jagat dan Herman ini ngajak ngadu perang ilmu gitu loh ke si Dani. Tapi Dani pengennya malah ngajak ngobrol, nggak diserang balik gitu. Si Dani ini bilang, kalau mau diilangin kutukan uangnya, Herman dan Jagat ini harus ngelakuin satu hal. Dikasih satu cara nih sama Dani. Herman dan Jagat itu harus bawa uang 15 miliar cash ini, naik mobil lewat jalur darat dari tempat mereka di Jawa Barat ke ujung pantai Sukabumi di daerah selatan Jawa. Tapi mereka harus ngelewatin 5 gunung suci, yang mana nanti tiap gunung suci ini uangnya akan berkurang, yang akhirnya nanti tinggal setengah, jadi kayak tinggal 7 atau 8 miliar gitu loh. Dan di perjalanan nanti sampai ke Sukabumi itu
emang kayak mereka bakal sakit, bakal muntah darah lain-lain, dan banyak kejadian buruk lah yang mereka bakal alamin. Tapi mereka nggak akan mati. Nah, tapi Jagat dan Herman tuh tetap nggak mau ngelakuin itu. Selain karena duitnya bakal berkurang jadi setengah, Herman dan Jagat tuh ngerasa kayak gue diguruin banget nih sama Dani. Kayak ngerasa diremehin gitu. Karena emang Dani nih masih muda. Dan itu juga jatuhnya kayak ngerecokin usaha mereka nggak sih? Bener Muy. Nah, setelah itu si Dani ini ngasih tahu ke Zainal sama Omar kalau Jagat dan Herman itu nyoba buat nyelakain keluarganya Zainal dan Omar. Zainal sama Omar ini disuruh ngaji sama Dani jangan sampai putus, dan emang untungnya nggak kenapa-napa. Setelah itu pun si Dani ini nggak nyerang balik Herman dan Jagat, bener-bener nggak dikasih pelajaran apa-apa gitu loh, saking baiknya. Tapi sebulan kemudian ternyata Jagat tetap kena batunya. Setelah tadinya uang ini udah dikutuk sama Dani, tadi kan gue bilang makhluk gerandongnya hilang kan. Ternyata nggak hilang Muy. Nah, kali ini makhluk gerandong itu gantian, dia nyekek si Jagat, yang sampai sekarang akibatnya si Jagat itu jadi lumpuh, gak bisa bangun sama sekali. Dan Herman sampai sekarang kabarnya masih nyari tumbal buat ngesuciin uang pesugihan itu. Dia nggak ada kepikiran sama sekali buat ngamatin Jagat gitu? Enggak Muy, karena emang bener-bener udah dibutain sama si duit 15 miliar ini.